nggak bisa bertemu di gereja, tapi kita tetap melaksanakan kebaktian lewat kebaktian online sekolah minggu. Jadi adik-adik, di hari yang bahagia ini, hari yang sukacita ini, walaupun di tengah-tengah masa pandemi ini, kita tetap bersyukur memuji Tuhan. Dan karena itu, mari kita puji Tuhan, kita angkat lagu pujian, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Kita persilahkan untuk kakak kita Evata membawa doa pembuka. Oke adik-adik, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah dan cerah ini. Tuhan masih memberkati kehidupan kami sehingga kami bisa merasakan kehidupan dan kami boleh memuji Namamu dengan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu kami, kiranya pujian yang kami lantunkan terhadap-Mu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bersama-sama mengatakan amin. Amin. Jadi adik-adik, mari kita memuji Tuhan lagi. Kita angkat lagu pujian, Mata Tuhan Melihat. Boleh tepuk tangan ya di rumah biar lebih semangat untuk memuji Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Tuhan melihat
Tuhan yang dibawakan oleh abang kita, Abang Jeki, kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan sekali lagi, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan tiada benar. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke, Pak. Kau jemput pada Halo adik-adik, pada saat ini kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, di mana pada saat ini Engkau tetap senantiasa menyertai kami, sehingga kami bisa berkumpul di sini ya Tuhan, di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak Tuhan, sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima firman Tuhan dalam keadaan yang luar biasa, sehingga itu bisa mengubah diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, Shalom. Ya, selamat hari Minggu buat adik-adik yang sedang mungkin ada di rumah atau ada di warung, berkumpul bersama temannya untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari buku Matius yang kelima, ayatnya yang ayat ke-37. Matius bindu 5 ayatnya ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Sekali lagi abang katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Ya, pasti dalam keadaan yang sehat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini yaitu bertemakan tentang jujur. Sekarang abang mau bertanya kepada adik-adik, siapa yang tahu arti jujur? Ya, boleh ditunjuk dan boleh disebutkan. Iya, adik-adik, arti daripada kata jujur di dalam, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada disebutkan yaitu lurus hati, tidak curang, ataupun mengatakan hal yang sebenarnya. Itulah arti daripada kata jujur. Adik-adik sekalian, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, bisa kita menyederhanakan arti daripada kata jujur tersebut, yaitu bahwasanya jujur itu tidak berbohong, tidak berdusta, ataupun mengatakan yang sebenarnya. Tentu inilah arti daripada kata jujur, adik-adik. Adik-adik sekalian, maka contoh daripada jujur ini adalah bahwasanya apa yang dikatakan oleh mulut itu harus selaras dengan pikiran dan hati. Itulah arti daripada kata jujur. Maka ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai di dalam hati kita, itu disebut lawan daripada kata jujur, yaitu berbohong. Nah, contoh daripada jujur ini bisa kita ambil adik-adik, yaitu seperti sering kita menyebutkan bahwasanya kita harus menghormati orang tua. Maka di dalam hal itu kita juga harus jujur di dalam perbuatan kita. Menghormati orang tua yaitu dengan cara menaati perintah orang tua. Karena adik-adik, jujur seperti yang abang sebutkan tadi adalah perkataan dan perbuatan haruslah berjalan dengan sama. Maka adik-adik, firman Tuhan ini juga mengatakan begitu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Adik-adik, bahwasanya seperti yang abang sebutkan tadi, lawan daripada arti kata jujur yaitu dusta ataupun berbohong. Artinya berkata dusta ataupun berbohong, apa yang dikatakannya berbeda dengan isi hatinya. Nah, bisa kita contohkan nih, begini dia adik-adik. Ketika kita pulang sekolah, kita melihat orang tua kita sedang pergi mau ke ladang. Nah, ketika hendak mau pergi ke ladang, orang tua kita berpesan kepada kita agar kita membersihkan rumah. Contohnya mencuci piring, contohnya, atau menyetrika pakaian. Artinya kita diberikan suatu pekerjaan. Nah, ternyata adik-adik, di dalam pekerjaan tadi tidak semuanya kita lakukan. Ada suatu yang tidak kita lakukan. Contohnya, kita tidak menyetrika pakaian, kita hanya mencuci piring. Nah, ketika orang tua kita pulang dari ladang, pasti orang tua kita akan bertanya, "Nak, bagaimana? Apakah kamu sudah melakukan apa yang sudah ibu suruh?" Ya, kebanyakan adik-adik, kalau kita melihat adik-adik sekalian banyak berbohong. Sudah, katanya. Padahal tadi belum dikerjakan. Yang dikerjakan hanya sebagian. Maka dia mengatakan sudah. Artinya adik-adik di sini itu ketika kita mengucapkan sudah, tetapi di dalam hatinya pasti akan berlawanan. Wah, bagaimana ya dengan piring yang belum kucuci? Bagaimana ya dengan rumah yang belum kusapu? Wah, pasti mama akan marah kepada kita. Orang tua akan marah. Artinya memang adik-adik, itulah tadi bahwasanya kita tidak bersikap jujur. Adik-adik telah berbohong. Mungkin abang juga berbohong ketika abang mengucapkan hal tersebut.
Artinya adik-adik, akibatnya daripada kebohongan kita, setelah orang tua melihat situasi rumah kita, orang tua marah kepada kita. Akhirnya dengan marah, orang tua kita menjadi kecewa, kepercayaannya terhadap kita juga menjadi hilang. Adik-adik tahu nggak apa arti daripada manfaat? Ataupun arti daripada kata manfaat daripada jujur? Apakah manfaatnya dari jujur? Adik-adik, manfaat daripada jujur yaitu di mana perasaan kita menjadi enak, perasaan kita menjadi tenang, disukai banyak orang, orang menjadi percaya kepada kita, dan satu hal yang lebih utama, bahwasanya yaitu menyenangkan hati Tuhan. Wah, ternyata adik-adik, ketika kita jujur, Tuhan senang kepada kita karena kita bisa melakukan pekerjaan yang namanya sebuah kejujuran. Ternyata adik-adik, bagaimana dengan kita kalau tidak jujur? Lawan daripada kata jujur tadi berbohong contohnya. Manfaat daripada bohong ini pasti mengakibatkan hati kita menjadi resah, tidak tenang, dan hidup di dalam dosa. Dan ternyata adik-adik, bahwasanya Tuhan tidak menyukai orang yang suka berbohong. Nah, adik-adik, kita kan sudah sebagai anak-anak Tuhan yang rajin ke gereja. Apakah kita mau disebut sebagai anak-anak iblis? Ya, pasti tidak ada yang mau. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersikap jujur. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak yang jujur. Nah, adik-adik, dalam hal ini, mari kita menanamkan sebuah komitmen di dalam hati adik-adik, di dalam hati abang, dan juga teman-teman lainnya, supaya kita bisa bersikap jujur. Kita harus bisa menyebutkan, aku anak jujur. Nah, coba ayo kita ulangi bersama-sama. Aku anak jujur. 1, 2, 3, ya. Aku anak jujur. Ya, adik-adik harus bisa menjadi anak-anak jujur. Tetapi adik-adik, kalau kita tetap suka berbohong, berarti kita disebut sedang meneladani iblis, ataupun kita menyukai perilaku-perilaku iblis, maka disebut kita sebagai anak-anak iblis. Nah, adik-adik, untuk hal itu pasti tidak suka dong dengan sebutan bahwasanya kita adalah anak-anak iblis. Ya, maka sebagai itu kita adalah anak-anak Tuhan. Maka kita harus mampu bersikap jujur, mentaati perintah orang tua. Apa yang disuruh orang tua kita harus melaksanakannya dengan baik, supaya Tuhan Yesus menjadi senang terhadap kita, dan kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus, sehingga orang tua juga bisa mempercayai kembali kepada kita, tidak hilang kepercayaannya terhadap kita sebagai anak-anaknya. Nah, adik-adik, abang teringat dengan satu lagu, yaitu bohong, bohong, bohong itu dosa. Coba kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3, ya. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Iya, maka dari lagu itu, anak-anak Tuhan gak boleh bohong. Adik-adik sekalian, abang juga maupun orang tua tidak boleh berbohong. Karena dengan kita bersikap jujur, Tuhan Yesus akan senang kepada kita, senang kepada adik-adik sekalian, senang kepada abang, senang kepada orang tua. Maka adik-adik, mari kita menanamkan komitmen kita tadi, bahwasanya kita adalah anak yang jujur, anak Tuhan yang jujur, bukan anak Tuhan yang suka berbohong. Untuk itu adik-adik, tetap semangat. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, kita harus mampu menunjukkan kebenaran, bersikap jujur. Dan juga adik-adik, mari kita menasehati teman-teman kita yang hendak berbuat jahat, yang suka berbohong. Mari kita menasehati mereka, supaya mereka juga bisa bersikap jujur. Maka adik-adik, kita telah diberkati Tuhan, dan kita menjadi berkat terhadap orang lain. Beginilah firman Tuhan, kiranya kita bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kita, kita bisa melaksanakannya di dalam lingkungan kita. Untuk
itu adik-adik tetap semangat, mari tanamkan komitmen bahwasanya kita anak Tuhan harus bersikap jujur. Amin adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah menemani kami, menyertai kami sehingga kami bisa berkumpul di sini, bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah selesai melaksanakan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami, sehingga benar ya Tuhan, kami bisa disebut sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kejujuran, bukan hidup di dalam kebohongan. Tuhan Yesus, kami berdoa terhadap diri kami, terhadap orang tua kami. Engkau yang tetap senantiasa memberkati mereka meskipun dalam situasi pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami, orang tua kami, sehingga kami bisa merasakan ataupun tetap melaksanakan kehidupan kami dengan baik. Kami tidak takut dengan pandemi COVID-19. Inilah doa permohonan kami. Terimalah ini ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sekarang kita mengumpulkan persembahan. Persiapkan persembahannya ya. Kita bernyanyi, aku bawa, aku berikan persembahanku. Adik-adik sekalian, karena kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita telah selesai mengumpulkan persembahan kita, maka kita akan menutup peribadahan kita. Dalam menutup peribadahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami telah selesai melaksanakan peribadahan kami. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami laksanakan pada hari ini itu berguna di dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, dengan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya ya Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, setelah peribadahan ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau yang tetap senantiasa menemani, memberkati kami, sehingga kami bisa melaksanakan pekerjaan kami dengan baik. Inilah doa permohonan kami. Terimalah ini, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa, O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Aset Orang Ganu, Sengboy dalam Konami, Salakan Natosa, Durpama Sunami, Torang Ageruja. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
Baik adik-adik, karena peribadahan kita telah selesai, maka adik-adik boleh melanjutkan kembali aktivitasnya. Tapi jangan lupa ya, minggu depan kita masih ketemu. Oke, dadah.